Oke, kita akan teruskan kuliah biofarmasetika ya. Kemarin kan kita udah bicarakan mengenai uh, absorpsi obat, ada 2 mata kuliah, ya kan? Pertama kita introduksi, kemudian absorpsi obat 2 mata kuliah, dua kuliah. Kemudian minggu kemarin distribusi obat ya, dan minggu kelima yaitu metabolisme obat 1. Nanti minggu depan ada lanjutannya ya, 2. Jadi kita istilahnya kadang-kadang metabolisme obat ini istilahnya juga biotransformasi ya. Nah, apakah tujuan dari metabolisme obat yaitu mendetoksifikasi ya, kalian sering dengar kata detox ya, mendetoksifikasi yaitu menghasilkan molekul yang kurang aktif ya. Jadi dia itu misalnya kalau yang tadi pakai contoh tadi ya, um, obat asam fusidat tadi ya, fusidic acid ya, dia bisa di metabolisme di hepar, di hati menjadi 2 metabolit yang tidak aktif ya. Jadi dia menghasilkan molekul yang kurang aktif, dan yang umumnya yang dihasilkan yang lebih larut dalam air ya, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh kita ya. Nah, yang kita sebut metabolit ya, atau metabolite bahasa Inggris ya, metabolit bahasa Indonesia ya, yaitu molekul yang dihasilkan oleh metabolisme. Nah, metabolit ini umumnya bersifat kurang aktif dibandingkan dengan zat asalnya, yaitu parent drug ya. Zat asal kita bisa sebut parent drug ya. Namun ada juga yang lebih aktif ya. Jadi tidak semua metabolit itu kurang aktif ya. Ada metabolit yang aktif ya. Contoh kodein ya. Kalian tahu itu kodein, obat apa kodein? Coba, obat apa kodein? Batuk, Pak. Ya, obat batuk ya. Nah, selain obat batuk apalagi obat apa? Anti 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 apa? Atep, Ya, Pak. obat apa Untuk kodein? nyeri, Pak. Ya, anti nyeri ya. Nah, karena dia itu kan masih turunan dari morfin ya. Jadi kodein itu kurang aktif ya, diubah menjadi morfin. Halo, ya kan? Kodein ini kita minum ya, kemudian dia di dalam tubuh akan diubah menjadi morfin. Morfin kan lebih aktif daripada kodein ya. Nah, tapi kodein itu dia waktu dia menjadi morfin dia dosisnya kurang ya, dosisnya kecil, jadi tidak sampai teler gitu ya. Kalau kayak orang minum morfin atau injeksi morfin ya. Nah, contoh lain adalah lovastatin, kurang aktif ya, akan diubah menjadi lovastatin asam beta hidroksi yang aktif. Jadi ada juga ya yang obat ini kurang aktif, nanti dia di metabolisme menjadi zat yang aktif ya. Nah, contoh lain adalah enalapril. Kalian tahu obat enalapril. Obat apa enalapril? Yo. Ayo. Darah Hipertensi, Pak. tinggi. Ya, darah tinggi ya, hipertensi ya. Nah, dia sebenarnya adalah tidak aktif, tetapi dalam tubuh kita ya oleh liver atau hati atau hepar akan diubah menjadi zat aktifnya yaitu enalaprilat ya, enalaprilat ya. Nah, kadang-kadang sengaja diciptakan suatu molekul yang tidak aktif dan baru diaktifkan setelah dimetabolisme ya, dengan macam-macam tujuan ya. Misalnya kloramfenikol palmitat ya, dia itu tidak pahit ya. Kloramfenikol palmitat tidak pahit, dalam tubuh akan diuraikan menjadi kloramfenikol yang aktif ya, tapi rasanya pahit. Jadi kalau kita
pakai chloramphenicol sirup misalnya ya, nanti anak-anak nggak mau minum karena rasanya pahit ya, maka dia bikin chloramphenicol palmitat ya garamnya ya. Nah, diharapkan nanti dalam saluran cerna terutama di apa lambung ya, di lambung akan dia diuraikan menjadi chloramphenicol yang aktif ya. Jadi dengan demikian terhindar rasa pahit yang tidak disukai. Nah, demikian juga garam estolat dari hormon steroid ya. Ada garam estolat dari hormon-hormon steroid. Nah, biotransformasi kebanyakan terjadi dalam hepar ya. Jadi di dalam hati ya atau hepar itu biasanya terjadinya di sana ya, tetapi sebagian kecil 10% juga terjadi di ginjal, otot, usus dan plasma ya. Jadi kalau dibilang di mana tempat kita tempat organ mana ya, tempat biotransformasi obat-obat ya. Nah, kalau kamu jawabnya cuma di hepar, ya itu masih belum tepat ya. Hepar memang 90% itu di sana ya, tapi ada 10% di tempat-tempat lain ya, termasuk kulit sebenarnya juga ada ya, kulit ya. Ginjal, otot, usus dan plasma. Nah, proses metabolisme, oke. Yang pertama adalah xenobiotik. Apa itu xenobiotik? Xenobiotik adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, itu termasuk obat dan zat lainnya. Jadi misalnya kalau insulin, apakah insulin termasuk xenobiotik? Tidak. Tidak. Termasuk, Pak. Hah? Termasuk atau tidak? Tidak. Tidak ya. Ya, insulin tidak termasuk ya karena insulin itu endogenus ya, ada dalam tubuh kita, endogenus ya, tidak termasuk. Ya. Nah, pada dasarnya ada dua fase dalam metabolisme ya, yaitu fase 1 dan fase 2 ya. Nah, pada fase 1 yaitu xenobiotik ini ya akan menjadi aktif metabolit ya ataupun tidak aktif ya. Yang penting dia jadi metabolit ya, entah dia aktif atau tidak aktif ya. Kemudian pada fase 2 dia akan mengalami reaksi konjugasi ya, kemudian akan terjadi ekskresi. Jadi ada dua fase ya. Nah, kita akan bicarakan fase-fase ini. Jadi pada fase yang pertama obat akan mengalami oksidasi ya, hidroksilasi. Ini reaksi-reaksinya ya. Jadi tidak semua reaksi harus terjadi. Jadi tergantung obatnya ya. Salah satu akan terjadi. Ya, contohnya oksidasi, hidroksilasi, dealkilasi, deaminasi, dan hidrolisis. Ya, ini pada fase 1. Nah, contohnya aspirin. Ya, aspirin kan. Ini aspirin, kemudian dia akan terjadi hidrolisis. Ini reaksi apa? Dari aspirin ke asam salisilat. Ya, adalah hidrolisis. Jadi OH terbentuk di sini, yang ini menjadi asam asetat. Ya, asam asetat dan asam salisilat. Ya kan, aspirin kan asetosal aspirin ya. Nah, menjadi asam salisilat. Oke. Nah, kemudian pada fase kedua akan terjadi konjugasi ya. Nah, seperti asam salisilat ini akan terjadi konjugasi. Konjugasi dengan apa? Dengan glukuronida. Ya, jadi yang ini molekul ini ya seperti sebuah glukosa ya. Nah, jadi seperti sebuah glukosa yang berikatan dengan ini. Nanti dia akan menjadi namanya glukuronida. Ya, reaksi konjugasi. Nah, hasil dari reaksi konjugasi ini adalah molekul yang larut. Ya, biasanya molekul konjugat. Konjugat ini adalah molekul yang larut dalam air. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan reaksi-reaksi biotransformasi untuk fase 1 itu ada oksidasi, reduksi, hidrolisis. Ya.
Nah, apa yang terjadi pada oksidasi yaitu biasanya hidroksilasi ya. Jadi hidroksilasi itu menambahkan OH ya pada suatu molekul alifatik ataupun aromatik ya. Kemudian oksidasi, delakasi, deaminasi, desulfurasi, dehalogenasasi, alkohol oksidasi alkohol menjadi aldehid kan, atau oksidasi aldehid menjadi keton ya. Nah, reduksi yaitu reduksi dari nitro atau azo ya, dehalogenasi reduktif ya yang reduksi. Oke. Kemudian pada fase kedua itu ada sulfasi, glukuronidasi ya, glutation konjugasi, glutation. Oke, atau asetilasi atau konjugasi amino asid, asam amino ya, atau metilasi yaitu pembentukan metil ya, metilasi. Nah, contoh yaitu glukosa 1-fosfat ya, glukosa 1-fosfat. Ya, ini agak rumit ya. Tambah dengan ini UTP uridil. Ini adalah nama enzimnya, panjang ya, nama enzim ya. Obat apa ini? Asam salisilat kan. Ini obat. Ini lain ya. Ini bukan asam salisilat ya. Ini UDP. UTP ya. Nah, dia akan menjadi UDP ya. Ini contoh lain ini. Yang asam ini UDP. Ini coba saya lihat. Ya. Contoh dari reaksi ini ya. Dia dari ini, reaksi ini ya. Kemudian menjadi pirofosfat ya. Nah, UDP difosfat ya, difosfat. Oke. Nah, UDP ini UDP glukosa plus 2 NAD plus H2O ya, dan dengan reaksi dengan enzim UDP glukosa dehidrogenasi ya, dia akhirnya menjadi 2 NADH plus 2H plus ya. Kemudian ini UDP glukuronat ini tambah asam salisilat ya, akhirnya terjadi reaksi glukuronidasi ya. Nah, yang ini tadi sebenarnya dia mau menunjukkan apa itu asam glukuronat ya. Asam glukuronat itu hasil dari ini, glukosa 1-fosfat ya. Kemudian menjadi UDP glukosa. Ya, kemudian dari situ UDP glukosa ya, dia terjadi menjadi asam UDP glukuronik, asam glukuronik ya. Kemudian terjadi lagi reaksi ya, sehingga dia menjadi asam salisilat yang terglukuronidasi, Ya, ini step fase 2. Yang ini fase 2 ya. Nah, reaksi-reaksi metabolisme untuk satu senyawa mungkin terjadi lebih dari satu reaksi fase 1 dan fase 2. Ya kan tadi kan fase 1 kan banyak sekali reaksinya. Ya, demikian juga fase 2. Jadi mungkin ada lebih dari satu reaksi ya di fase 1 maupun fase 2. Contohnya adalah paracetamol dan aspirin. Nanti kita lihat slide berikut ya. Juga untuk satu senyawa, dua reaksi bisa terjadi pada satu molekul ya di tempat yang berbeda. Oke, misalnya tamoxifen mengalami N-demetilasi pada molekul yang satu dan hidroksilasi aromatik pada bagian yang lain. Ya, mudah-mudahan ada di sini ya. Contohnya ini tadi acetaminophen atau paracetamol ya, namanya sama ya. Obatnya sama, nama lain. Oke. Nah, contohnya yaitu dia terjadi reaksi glukuronidase ya, di mana adalah fase kedua. Oke. Ya, jadi paracetamol ya menjadi glukuronidase ya, dan dia dapat dikeluarkan begitu saja ya.
Tapi selain itu dia ada juga reaksi fase 2 lain, yaitu reaksi sulfasi, yaitu memberikan gugusan sulfat, ya, sulfasi. Oke, supaya dia lebih larut. Dan dia juga mengalami reaksi hidroksilasi, ya, yaitu dari ini hidroksilasi, ya, NH menjadi OH. Jadi N kemudian OH, hidroksilasi, ya. Nah, keempat dia terjadi reaksi dehidrasi, ya, yaitu dehidrasi juga fase 1, ya, menghasilkan senyawa NAPQI yang toksik. Jadi dehidrasi ini dehidrasi nih, ya, apa? N dengan reaksi tadi apa, hidroksilasi, reaksi dehidrasi, ya, dehidrasi kan mengambil OH. Jadi OH di sini diambil, kemudian OH di sini diambil, H di sini diambil, H2O diambil, ya, menjadi O N, ya. Ini yang kita sebut NAPQ. NAPQ ini yang toksik, ya. Kemudian NAPQI akan mengalami konjugasi dengan glutathione, ya. Jadi dia dikonjugasikan dengan glutathione. Ini glutathione ini molekulnya kita nggak gambar di sini, ya, tapi dia ini adalah glutathione, cukup panjang dan besar. Oke. Nah, yang dia karena reaksi dengan glutathione, dia menjadi senyawa yang tidak toksik, ya. Jadi si acetaminophen ini atau paracetamol dia memang obat yang relatif aman, ya, tetapi dia bisa juga jadi toksik, ya. Kalau dia jadi toksik karena dia memproduksi NAPQI ini, ya, ini toksik. Oke. Nah, supaya tidak toksik kita harus reaksikan dia ke glutathione. Ya. Nah, oleh karena itu, oke, kalau kita minum paracetamol terlalu banyak, misalnya ada orang nih, ya, ketika saya di Malaysia dulu, ya, hampir setiap hari ada orang bunuh diri dengan Panadol, ya. Minum Panadol lebih, kalau Panadol kan satu hari itu maksimal 8, ya. Kalau kita minum lebih dari 8, jadi terlalu banyak kan, sehingga enzim ini tidak bisa bekerja, ya. Enzim yang ini kurang, ya, sehingga banyak yang akan mengalami dehidrogenasi, ya, dari enzim, ya, reaksi ini akan terjadi, jadi akan terjadi banyak racun dan tidak sempat konjugasi, apalagi kalau glutathione kurang dalam tubuh kita, ya, sehingga terjadi banyak racun yang akan menyebabkan kerusakan fungsi liver, ya, atau hati. Nah, ini adalah metabolisme aspirin, ya. Reaksi yang pertama kan tadi kalau yang untuk paracetamol dia mulai dengan reaksi kedua dulu, fase 2 dulu, ya. Ingat nggak? Dia mulai reaksi fase 2, ya. Tapi yang aspirin dia mulai reaksi fase 1 dulu, yaitu reaksi hidrolisis, ya. Aspirin akan terhidrolisa menjadi asam salisilat, ya, dan satu molekul ini asam asetat, ya. Asam asetat akan lepas menjadi OH, ya. Nah, kemudian akan terjadi reaksi fase 2 yaitu konjugasi, ya, dengan glukuronida, ya. Konjugasi dengan glukuronil dari gugus karbohidrat. Dan konjugasi dengan glukuronil dalam gugus fenol. Jadi kan dia gugusnya ada dua nih, ya. Gugus karboksilat, ini gugus karboksilat, sama gugus fenol. Ini fenol, ya. Jadi dia bisa, nih yang ini dia kok glukuronidasi dengan gugus apa? Gugus apa sini, ya? Dengan gugus karboksilat, ya. Kemudian ada glukuronidasi dengan gugus folat, gugus fenol, ini kan gugus fenol, ya. Nah, ini dengan gugus fenol, oke. Atau dia konjugasinya dengan glisin, bisa dengan glycine, ini glycine, ya.
atau dia mengalami oksidasi, yaitu fase 1. Ya, mengalami oksidasi. Ya, harap kalian mengerti ini ya. Nah, tadi organ yang responsibel untuk metabolisme ya, yaitu apa? Hepar ya, dan masih ada organ-organ lain juga ya. Nah, yang kalau organ lain selain hepar ya, misalnya di otak atau paru-paru atau di otot ya, atau di saluran cerna yang lain ya. Nah, di usus misalnya ya. Nah, ini kita sebut extrahepatic mikrosomal enzim. Jadi enzimnya yang kita ini yang itu bukan dari liver tetapi dari bagian tubuh yang lain. Maka kita sebut extrahepatic ya. Contohnya adalah oksidasi dan konjugasi. Atau sebagian besar akan mengalami reaksi dengan enzim-enzim mikrosomal dari hati ya, yaitu dari hepar ya. Contohnya adalah oksidasi konjugasi juga ya. Dan juga mungkin dia ada non mikrosomal enzim ya, tapi dia dari liver, asal dari liver ya. Contohnya adalah asetilasi, sulfasi, GSH, alkohol aldehyde dehidrogenase, hidrolisis, dan oksidasi reduksi ya. Kalian nggak usah hafalin, cuman kalian perlu mengerti aja ya. Nah, sekarang di mana terjadinya metabolisme obat? Oke. Metabolisme obat itu terjadi di liver ya. Ya, kalau ini bagian-bagiannya ada sel membran, ada lisosom. Lisosom ini untuk membawa apa? Molekul-molekul. Lisosom ya, dia dapat mengeluarkan enzim ya yang dapat mencerna bakteri juga, itu lys ya, lisosom. Oke. Ada sentrosom, sitoplasma. Nah, yang perlu ada mitokondria, vakuola, kalian sudah belajar ya di biologi sel ya, dan ada nukleus sama nukleolus ya, di mana intinya itu ya inti sel ya. Nah, ada yang di dekat ini kan badan Golgi ya. Nah, dekat di sini ada yang kita sebut ER, apa itu? Endoplasmic reticulum ya. Dan endoplasmic reticulum ini ada yang kasar. Ini yang kasar ya, karena dia banyak ribosom. Yang kecil-kecil ini adalah ribosom ya. Nah, dia kasar karena dia banyak ribosom. Ada yang smooth, mulus, ada yang smooth karena dia tidak ada ribosom. Jadi kenapa dia disebut kasar atau smooth? Karena ribosom yang ada di situ. Ya. Oke. Nah, ini kalau gambaran dari yang lain ya, di sini sama sebenarnya, cuman di sini kamu lihat ada smooth ER, di sini rough yang mengandung banyak ribosom ya. Nah, jadi endoplasmic reticulum ini, ER ini ya, merupakan sambungan dari membran luar inti sel. Jadi inti sel itu kan ada membrannya ya. Jadi sambungan dari membrana luar dari inti sel atau nukleus. ER yang kasar ya, yang rough, oke, karena banyak mengandung ribosom ya. Kenapa dia seperti kasar? Karena yang bintik-bintik ini adalah ribosom untuk sintesis protein ya. Nah, sedangkan ER yang mulus untuk sintesis lipid, kolesterol, hormon, lemak, dan metabolisme xenobiotik. Oke. Nah, kenapa kita sebut mikrosomal? Karena dia dari perkataan mikrosom. Atau apa itu mikrosom? Fragmen dari endoplasmic reticulum dan ribosom ya, yang didapatkan bila sel di blender dan disentrifugasi. Jadi kalian tahu kan di lab itu kan ada blender ya, ada centrifuge. Jadi kita pakai
Jadi kita ekstrak ini ya, ribosom itu kita ekstrak, kemudian kita masukkan untuk diuji ya di blender dan di sentrifugasi. Ini yang disebut mikrosom. Nah, mikrosomal enzim ya, enzim-enzim yang jadi mikrosomal enzim bukan enzim yang terdapat di mikrosom, bukan, karena nggak ada organel namanya mikrosom ya. Nah, mikrosom itu adalah ya apa? Blenderan, oke? Enzim-enzim yang ada di smooth ER, oke, terlibat dalam metabolisme obat. Ya. Nah, contohnya adalah yang merupakan mikrosomal enzim, yaitu enzim SIP, yang kita sebutnya sitokrom atau bahasa singkatannya itu SIP, menyebutkan karena CYP ya, SIP 450. Kenapa? 450 adalah apa itu? Ya, ini adalah suatu enzim hati di liver, oke? Nah, dia juga enzim-enzim itu juga ada yang selain ini sitokrom ini ada azoreduktase, ya ada kolesterol esterase, ya. Jadi ini adalah enzim-enzim yang menguraikan kolesterol. Kemudian glukuronosil transferase, ya. NADP, sitokrom, NADP, sitokrom ya 450P, 450 reduktase. Ya, ini satu enzim juga. NADP, sitokrom B5 reduktase atau sitokrom B5 ya. Oke. Nah, seperti kalian tahu apa itu yang disebut mikrosomal enzim tadi ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai peran penting SIP ya, karena kita biasanya CYP itu ya SIP 450. Ya, enzim yang terutama untuk metabolisme obat di fase 1 ya, yaitu contohnya adalah hidroksilase, esterase dan lain-lain, supaya ini bisa orang itu bisa lihat ya apa-apa gitu ya, ini enzimnya. Jadi ini sebahagian besar obat itu di apa namanya, di metabolisme oleh SIP3A4. Makanya dia lebar ini karena banyak ya yang menggunakan SIP3A4 ya. Ada yang menggunakan ini NQ1 ini ya. Kemudian setelah itu di fase 2, di fase 2 inilah enzim-enzimnya ya. Nah, peran penting dari SIP 450. Kenapa 450? Karena dia itu nanti diserap ya pada gelombang 450 di spektro. Kalian sudah, kalau yang sudah tahu cara menggunakan spektro ya. Nah, enzim-enzim utama untuk metabolisme pada fase 1 memang ya itu SIP kepada fase 1, tapi ada juga pada fase 2 ya. Nah, masing-masing individu mempunyai perbedaan dari jumlah enzim-enzim ini. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Nah, ada interindividu variasi, kita bilang variation interindividu ya, antara saya dan kamu. Oke? Itulah alasan mengapa obat tertentu menyebabkan efek samping kepada orang A tetapi tidak kepada orang B. Ya, juga alasan kenapa terjadi interaksi obat. Oke. Sekarang super SIP 450 super family ya, karena dia ini sebenarnya anggotanya banyak sekali. Seperti sebuah keluarga besar ya, ada SIP 1, SIP 2 dan sebagainya. Anggota keluarga ini mempunyai kesamaan lebih dari 40 asam aminonya. Jadi mereka hampir sama, mirip-mirip banget, tapi sedikit lain di rantai proteinnya. Ya, contohnya misalnya SIP P1AA, SIP 1B,
Nah, apa tadi? Subfamili ya. Jadi dari SIP1, SIP2 ini ada lagi SIP1A, SIP1B ya. Nah, ini mempunyai lebih dari 50 kesamaan dalam urutan asam amino. Kalau ini kan semua ya kesamaan lebih dari 40 asam amino ya. Nah, ini lebih lagi ya, mempunyai lebih dari 50. Oke. Nah, ada subfamili lain ya, yaitu SIP1A2 contohnya. Nah, ini kita mengenai SIP ini ya. Jadi SIP 1, 2, dan 3 itu untuk obat-obat ya, dan untuk xenobiotik lainnya. Ya, SIP 4, 5, 8 untuk metabolisme asam fatty acids ya, lemak ya, dan asam-asam lemak, oke. Prostaglandin, tromboksan. Dan yang lain ini adalah untuk steroid. Nah, partisipasi di lain lagi ini ya. Partisipasi dari SIP enzim dalam metabolisme obat-obat yang secara klinis important ya, yang bermakna secara klinis. Ya, contohnya adalah enzim SIP ya 1B1. Wah, itu penting ya. Contohnya adalah estradiol. Ya, ada 2F1, oke, ipomenol dan sebagainya ya. Jadi ini partisipasi apa ini? Nah, jadi ada macam-macam SIP kamu lihat sini ya. Jadi ada obat-obat tertentu ya, kayak misalnya kayak acetaminophen ini ya, paracetamol, dia bisa oleh SIP 2E1, 2E1, ada yang 1A2 ya. Nah, tergantung aja mana yang lebih dominan ya. Nah, termasuk warfarin juga ada cyclophosphamide, haluten, siwodul. Nah, ini ada lagi sip-sip yang lain. Gak usah kalian hafalin, cuma kalian perlu tahu aja. Ada tabel ini ya. Oke. Kemudian ini human sip isoform yang banyak ya. Contohnya ini kayak gini. A1A, A1A2, kemudian ada 2A berapa, 3A berapa, 34 atau 35 atau 60 segala macamnya. Nah, itu dia mempengaruhi 40% dan sebagainya. Jadi yang paling banyak sebenarnya lebih dari 1000 itu ya 2D6. Oke. Tapi sebenarnya 2D6. Ah, 3A4 sebenarnya banyak nih ya, banyak ya. Tapi di sini lebih banyak lagi 2D6. Kalian boleh ngerti nggak sih mengenai yang ini? Nanti tanya ya. Dah. Sekarang ini kuliah ini selesai di sini. Minggu depan saya lanjutkan lagi. Tapi yang mengenai sip-sip ini kalian ada pertanyaan nggak? Ini. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nanti Ya, saya belum ini ada. dulu. Kalau belum ada saya